Untuk metode least square atau metode kuadrat terkecil, di sini sudah saya sediakan rumus di gambar bagian kanan. Jadi kita akan mencari manual melalui perhitungan-perhitungan untuk mencari elemen biaya variabelnya atau B dan elemen biaya tetap atau A. Jadi di sini untuk menggunakan metode least square kita harus mencari B-nya terlebih dahulu. Ya, karena nanti untuk mencari A kita pasti membutuhkan B. Karena itu B atau elemen biaya variabelnya kita harus cari terlebih dahulu. Jadi caranya seperti tertera di rumus yang ada di gambar sebelah kanan, ya yang ini. Jadi kita butuh N. N sudah ada, N-nya adalah 12. N itu jumlah datanya. Kemudian sigma XY atau X kali Y. Baik, akan mempermudah, ini X-nya. Sedangkan ini merupakan Y-nya. Itu belum ada ya, jadi kita akan mencari X. Maaf, kita harus mencari terlebih dahulu nanti X dikali Y. X dikali Y. Kali Y. Baik. Jadi di sini kita akan mengalihkan X dan Y-nya. Karena sudah menggunakan Excel, maka harusnya lebih mudah lagi, sama dengan X dikali Y. Kemudian tinggal ditarik. Lalu kita cari total dari X dikali Y ini. Karena yang dicari adalah sigma atau total dari X kali Y. Kemudian kita harus mencari total X dan total Y, sudah ada semua ya di sini ya, 8 juta sekian dan 66.000 sekian. Lalu kita mencari sigma X kuadrat. Baik, berarti kita harus mencari dulu X kuadratnya. X kuadrat itu sama dengan X dikali X. Kemudian tinggal kita tarik dan kita jumlah dengan menggunakan rumus sum di sini. Oke. Sepertinya semua elemen yang kita butuhkan untuk mencari B sudah lengkap. Jadi bisa langsung kita hitung di sini B-nya berapa. Pertama kita akan mencari N sigma XY dulu ya. Kita akan hitung elemen per elemen agar lebih mudah. 12 dikali sigma XY ini ya. Kemudian kita cari elemen kedua sigma X dikali sigma Y sama dengan 66 sekian ribu sekian dikalikan 8 juta sekian. Sudah ketemu juga. Lalu kita cari elemen ketiga, yaitu N dikalikan sigma X kuadrat. 12 dikali sigma X kuadrat. Lalu terakhir kita cari sigma X dikuadratkan, atau sigma X dikali sigma X. Jadi sama dengan, ini sigma X ya, 66.250 sama dengan X dikalikan sigma X. Seperti ini hasilnya. Oke. Jadi pertama sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Jadi sama dengan
590 juta sekian-sekian dikurangi 560 juta. Ini 590 miliar sepertinya, dikurangi 567 miliar sekian-sekian. Kita warnai blok biar gampang dilihat. Kemudian yang kedua itu N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Kita warnai lagi agar mudah diidentifikasi. Selanjutnya tinggal 22 miliar ini kita bagi 195.000 sekian, ketemu 114,76 sini ya. Ini nilai B-nya. Ini merupakan nilai B atau elemen biaya variabelnya. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita sudah menemukan B, kita tinggal mencari A-nya saja. A-nya itu sama dengan sigma Y dikurangi B dikalikan sigma X dibagi N. Baik, pertama untuk A itu ini perhitungan B. Kemudian untuk A itu pertama sigma Y ya. Sigma Y itu sama dengan 8 juta sekian. Lalu kita cari elemen ketiganya sama dengan B dikalikan sigma X. Ini B-nya ya. Jadi sama dengan B dikalikan sigma X 66.000 sekian. Oke, lalu N-nya sudah jelas 12. Jadi kita langsung saja cari A-nya. Sama dengan 8 juta sekian dikurangi 7 juta sekian dibagi 12. Ketemu 80.584,48. Ini merupakan A-nya. Atau biaya tetapnya seperti ini ya. Ini perhitungannya saya sudah berikan juga rumusnya di samping kiri, di samping kanan. Untuk scatter graph itu sudah saya sertakan rumusnya di PPT, bisa dilihat sendiri. Lalu dibandingkan dengan cara atau langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi di Excel. Lalu untuk yang high-low point method, saya sudah sertakan rumusnya di Excel-nya, lalu tinggal kalian bandingkan dengan step atau langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini yang perlu kalian perhatikan adalah metode yang sudah saya jelaskan tadi ini sebenarnya dari nomor 1 dan sampai nomor 3 dari high low point, scatter graph, dan least square itu merupakan metode yang mengharuskan kita untuk menghitung, sedangkan yang terakhir itu merupakan metode yang namanya adalah manajemen judgment. Di situ artinya kita tidak perlu menghitung, kita hanya membutuhkan judgment atau pertimbangan dari manajemen atau penilaian manajemen, kira-kira nilai biaya variabel dan nilai biaya tetap dari suatu biaya semi variabel itu berapa. Jadi tidak ada hitungan, di situ hanya pertimbangan dari manajemen saja. Kemudian yang perlu kalian ketahui, di setiap metode ini punya kekurangan dan kelebihan ya. Untuk yang high low point method itu kita kan hanya menggunakan 2 titik saja, yaitu titik terendah dan titik tertinggi. Jadi sebenarnya rumus
yang kita dapatkan tadi rumus linearnya untuk yang high low method, di mana Y sama dengan 200.000 plus 100X itu hanya berlaku untuk dua titik saja, yaitu titik di bulan 8 dan titik di bulan 4. Dan itu sepertinya tidak akan berlaku untuk titik-titik lain mulai dari bulan 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian untuk yang scatter graph itu kekurangannya adalah ini sangat subjektif. Seperti saya katakan tadi, hasilnya bisa berbeda setiap orang karena titik atau garis semu yang kita buat agar bisa mencakup atau berada di tengah dari semua titik yang ada itu bersifat subjektif. Karena itu ini kurang reliable, tapi rumus yang kita dapatkan, rumus linear, yaitu Y sama dengan 600.000 plus 20,68X itu bisa berlaku atau digunakan untuk setiap titik yang ada, mulai dari titik di bulan ke-1 sampai ke-12. Kemudian untuk least square, ini merupakan metode yang memperhitungkan 12 bulan atau seluruh data, dan rumusnya nantinya saya belum buatkan di sini ya. Jadi nanti rumusnya adalah Y sama dengan A-nya 80.000 584,48 ditambah 114,76X. Nah, rumus ini berlaku untuk 12 data ini. Ya, dan sampai sekarang least square merupakan metode yang paling digunakan untuk memisahkan antara biaya tetap dan variabel pada biaya semi variabel. Kenapa? Karena ini merupakan rumus yang paling presisi. Sedangkan untuk yang metode terakhir yaitu manajemen judgment, ini bersifat subjektif sekali. Kalau memang kita tidak ingin kerepotan atau perusahaan tidak ingin kerepotan untuk menghitung, ini bisa digunakan. Tapi mungkin memang yang paling baik adalah kita menggunakan metode yang nomor 3, yaitu least square. Nah, ini sekian materi dari saya untuk perilaku biaya. Terima kasih. Selamat menonton dan menikmati materi yang sudah saya berikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya tunggu pertanyaan dari kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.